Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ada Apa di Palmera. Di episode kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu penulis LX, Ahmad Dovir Zuri. Beliau menulis buku Filsafat untuk Pemalas dan Filsafat Timur Bukan untuk Pemalas. Halo Gus Dovir, apa kabar Gus? Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya setelah sebelumnya di Kepanjen ya, awal Juni. Kayaknya ketemu lagi. Iya. Tapi saya lupa kalau bukan cewek kadang. Waduh. Maaf iya. Kita masih kekurangan sumber daya manusianya. Tapi sehat ya, baik Mas Andi. Oke. Gus Dovir, puji Tuhan, sehat juga. Terakhir sampai hari ini misalnya kesibukannya apa Gus? Dari terakhir kita kita mengajar di pesantren, kemudian di Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi. Selebihnya di rumah aja menikmati sebagai bapak ya, menikmati sebagai pria malam kadang. Dan saya lebih sering di Gua Hira, karena di Gua Hira itu Nabi dapat wahyu. Dan karena para filsuf itu selevel atau setara dengan Nabi, meskipun dia tidak dapat wahyu di langit ya, dari langit, tapi wahyunya di bumi langsung, dia tidak turun dari langit, dia harus sering-sering di Gua Hira. Nah baru nanti sesekali ke ruang siniar atau podcast ya. Kalau keseringan ceramah nggak berkualitas nanti. Nggak ada waktu buat belajarnya betul, gitu ya. Betul. Nah sebagai konteks terakhir juga kemarin di tanggal 20 Juli 2025 Gus Dovir juga isi acara di Gramedia Jalma Blok M. Itu judul acaranya Asiknya Ngobrolin Filsafat. Nah itu kalau kemarin Gus Dovir berkaca lagi gimana tuh Gus? Ngelihat mungkin bisa dibilang antusiasme atau mungkin ketertarikan sebagian sedikit orang ya mungkin ya, atau mungkin sebagian besar orang yang berkunjung itu soal filsafat. Saya melihat filsafat hari ini tidak sebagaimana saya kuliah atau belajar filsafat di awal tahun 2000-an. Dua sekurang-kurangnya Mas Matthew dan teman-teman Ada Apa di Palmera. Pertama adalah filsafat sekarang diminati oleh Gen Z yang menurut pandangan sementara pihak mereka krisis identitas, kadang disebut masyarakat sedentaris, kaum berbahan, generasi stroberi, kemudian generasi mager dan banyak sebutan yang negatif yang lain. Tapi bagi saya positif. Kenapa? Karena filsafat diminati oleh mereka. Makanya acara kayak kemarin itu seru banget. Dan buku Filsafat untuk Pemalas itu relate. Kenapa? Karena ini hadir. Saya riset watak, karakteristik dan kebiasaan Gen Z, baru kita tulis filsafat yang sesuai untuk mereka. Itu alasan pertama. Yang kedua karena memang ini Indonesia tidak baik-baik saja. Selain darurat literasi, darurat akal sehat, kita juga darurat integritas, terutama tokoh-tokoh kita di politik. Maka di buku Filsafat Timur Bukan untuk Pemalas, yang dalam hal ini Mas Matthew sendiri teman-teman, editornya, itu dikatakan bahwa bersih-bersih itu seharusnya di tempat kotor, dan tempat kotor itu bernama politik. Padahal ini bersih-bersih dari 2500 tahun sebelum Masehi. Nah acara kayak kemarin seru banget, dan saya melihat semuanya Gen Z. Mungkin 1-2 milenial lah ya. Dan riset saya sebelum nulis buku Filsafat untuk Pemalas, milenial ini khususnya Gen Z ya, mereka membaca 8 sampai 12 paragraf, tidak suka bahasa ilmiah populer, kemudian berpikir itu random, sering ganti-ganti topik secara cepat, kemudian mengerjakan sesuatu kadang tidak tuntas. Maka buku itu harus hadir sesuai dengan mereka. Jadi hemat saya Mas Matthew, kenapa filsafat dulu banyak ditolak dan sekarang diterima? Karena filsafat telah disampaikan secara keliru atau kurang tepat oleh kurikulum, oleh sekolah, oleh kampus. Jadinya kayak ada momok tertentu yang membuat orang ragu-ragu untuk mulai belajar filsafat gitu ya. Betul, dan sekarang lebih diterima. Itu jasa siapa? Itu atas prakarsa siapa? Tentu karena ya selain penerbit ya LX memfasilitasi itu, tapi sekarang menjadi kebutuhan Gen Z. Yang kita tuduh generasi males, letoy, baperan, gampang susah move on dari masa lalu. Kemudian dia perspektifnya acak ya, tapi itulah keunikan Gen Z yang maka penulis itu intelektual harus hadir membawa suatu gagasan baru, inisiasi baru, dalam hal ini pengetahuan atau buku spesifiknya filsafat untuk mereka. Nah ngomongin soal Filsafat untuk Pemalas, sebetulnya aku mungkin tidak akan membahas terlalu banyak bukunya gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek nanti bukunya betul. Di toko-toko Gramedia atau gramedia.com, silahkan nanti dicek bukunya.
Aku tertarik untuk ngebahas misalnya awal mula kata pemalas gitu ya. Mungkin Gus Dovir secara tidak langsung menggunakan itu sebagai sebuah sindiran atau untuk menunjukkan bahwa ada kesalahpahaman antar generasi. Cuman kalau misalnya Gus Dovir boleh cerita, kira-kira proses kreatif ketika Gus Dovir menyusun buku Filsafat untuk Pemalas itu seperti apa? Buku Filsafat untuk Pemalas kan pertama kali terbit 2023. Betul. Tapi sebelum itu kan pasti ada proses riset, ada proses pengamatan, ada proses penulisan, bongkar pasang dan sebagainya. Nah, mungkin Gus Dovir boleh cerita proses kreatif di balik penulisan buku Filsafat Pemalas dan kenapa akhirnya memberi label malas atau pemalas ini. Nah, ini dimulai dari Kepanjen. Tempat saya tinggal, teman-teman, Kepanjen ini di Kabupaten Malang. Ada satu pesantren, itu pesantren kami, pesantren Luhur Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini House of Wisdom, lembaga riset penerjemahan dari tradisi Yunani, Romawi, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Dan kelak kejayaan kemajuan Islam itu titik tolaknya, milestone-nya itu justru dari filsafat. Maka aneh kalau sekarang banyak tokoh-tokoh misalnya sarjana muslim, para ulama, oknum, tapi sebagian besar saya kira lebih sibuk kepada ilmu-ilmu mankulat. Mankulat itu ilmu teks, Quran, hadis, tafsir, fikih, itu saja. Sementara ilmu-ilmu makulat, ilmu rasional kurang diperhatikan. Padahal semua bangunan kejayaan Islam itu berangkat dari filsafat. Sama dengan gedung ini yang tidak nampak adalah pondasinya, tapi itu bagian terkuat dari gedung ini. Yang tampak ya dinding, ornamen, mungkin jendela atau apalah, atap, mungkin rooftopnya atau ada mungkin furniturnya yang baik. Yang justru bagian terkuatnya tidak tampak. Dan itu disebut pola pikir, pola sikap kita. Nah, dimulai dari pesantren kami, pesantren Luhur Baitul Hikmah, ini pesantren filsafat, pesantren literasi. Kemudian kami juga dengan beberapa teman mendirikan Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi itu dari 2010 dan 2011. Maka kita kenal kan yang belajar dari beberapa kalangan, bahkan non muslim. Karena memang saya juga belajar, saya sekolah di sekolah Katolik ya. Jadi saya tahu bahwa mula-mula begini. Iya ya, filsafat di zaman saya dengan hari ini milenial dan belakangan Gen Z itu berbeda. Maka dari sana kita dapat kesimpulan. Dulu mahasiswa apapun, Mas Matiu, mahasiswa awal tahun 2000-an lah macam saya atau 90-an. Mungkin teman-teman ada apa di Palmerah, ada yang lahir di awal 2000-an. Itu saya sudah kuliah. Nah, itu apapun jurusannya, prodinya, fakultasnya, semua baca bukunya Pram. Arus Bali, Arok Dedes, kemudian Bumi Manu, semua baca itu. Semua baca Madilog. Semua kenal Tan Malaka, apapun jurusannya. Sekarang tidak ada. Jadi sekarang filsafat harus hadir ke mereka. Maka dengan percakapan-percakapan ilmiah itulah kayaknya filsafat ini bisa diterima dengan beberapa cara. Yakni ia harus down to earth. Ia harus membumi. Ia harus menjadi bahagian dari solusi meskipun bukan praktis, sekurang-kurangnya solusi yang teoritis. Memang filsafat kemudian agak dangkal lah ya. Agak banal, agak dangkal. Tapi pada saat yang sama ia diterima. Dan saya tidak pernah cemas. Kenapa banyak orang menolak, mengharamkan filsafat? Ya memang dia ada untuk ditolak. Semua hal kemajuan ini ada untuk ditolak. Makanya di buku, teman-teman, di buku Filsafat untuk Pemalas ini, cetakan yang keberapa sekarang Mas Matiu? Sekarang cetakan ke-4. Ya? Kalau saya tidak salah ya. Atau kita lihat saja ya? Oke. Ini kebetulan masih cetakan yang terakhir karena cetakan terbarunya nanti itu covernya warna biru yang ini. Oh, ini yang terbaru? Iya. Ini yang baru atau yang lama? Yang terbaru tapi dengan cover lama. Oh, ini yang terbaru ya? Oh, oke. Mau dibuka? Ini ya. Buka aja. Oke deh. Itu mungkin yang lama karena belum ada logo bestseller. Tapi kalau harganya naik berarti baru. Oh, harganya masih sama. Masih sama. Oh, berarti yang lama ini. Yang lama. Tapi nggak apa-apa. Ini agak sotoy aja saya juga. Cetakan ke-6 betul. Ke-6. Cetakan ke-6 Juni 2025. Betul ini yang baru. Beda dua. Harganya berapa? Masih 108.000. Oke, siap. Nah,
Makanya buku ini Gen Z banget. Oke. Jadi begini teman-teman ya, sedikit ya, maaf. Saya tidak ingin mengatakan malas itu negatif ya, karena semua kemudahan kita hari ini itu jasa para pemalas, otomotif, kedirgantaraan, moneter, semua yang kita nikmati hari ini, apakah elektronik atau telekomunikasi, provider, semuanya gara-gara kita malas. Nah, sudahlah pembahasannya ini sangat ringan. Di bagian belakang ada dialog-dialognya, dan di bagian belakang ada ininya teman-teman, ada apa? Rangkumannya ya, Philo Easy. Poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Yang ini quotable, bisa Anda ya kirimlah ke apa, calon ibu atau ayah dari anak-anak Anda nanti kan, bisa itu untuk ya, untuk mahar juga keren lah kayaknya, untuk souvenir pernikahan ya kan. Bisa. Keren juga lah ini untuk. Kayaknya agak jarang ya, maksudnya selain misalnya betul, kitab untuk suci gitu ya. Jomblo 24 karat yang jomblo jatuh tempo itu keren banget. Iya. Nah, jadi riset kami dimulai dari percakapan dengan anak muda sedari 2010 hingga 2022. Dan unik ini Mas Matius, setiap saya menerbitkan buku saya di Alex itu pertama itu Peradaban Sarung, lalu Kondom Gergaji 2017-18 ya, lalu Nabi Muhammad Bukan Orang Arab ya. Itu pasti saya terbitkan buku, saya selesai nulis di Hari Filsafat Sedunia. Oke. Nah, berarti ada, pasti. Nah, ini dia pasti. Selalu ada itu ya, maksudnya pakem tertentu. Ya, betul. Dan ini Hari Filsafat Sedunia 2022, yang ini 2000. Meskipun terbitnya mungkin setahun berikutnya atau beberapa bulan berikutnya. Tapi prinsipnya begini. Filsafat ini mengantarkan kita untuk berpikir. Dan dengan berpikir kita menjadi manusia. Kalau kita berhenti berpikir, kita bukan lagi manusia. Jadi hanya dengan berpikir, hanya dengan kecamuk tanya yang tak kunjung padam, hanya dengan terus mempertajam sikap kritis, kita tetap jadi manusia dan kita tetap waras. Kita tidak terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Dan siapa filsuf terhebat hari ini? Ya Anda sendiri, kita sendiri, Gen Z ini. Kita adalah orang-orang pesanan, di buku ini dikatakan. Kita dipesan langsung oleh kehidupan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Jadi persoalan kita bukan politik, ekonomi, kebudayaan, moneter. Bukan eksistensialisme. Bukan itu. Persoalan kita adalah rekening Anda. Kesibukan Anda dengan diri Anda sendiri, kemudian persoalan Anda adalah kesibukan mencari makna, mungkin rekening, mungkin bisul, mungkin jodoh. Ya, salah satunya juga plastik dan silikon ya kan. Oh ya. Yang rame kan, jangan tertipu dengan yang tanpa apa, padahal plastik katanya kan banyak. Atau mungkin Anda sebagai pemuja sasetan, apapun yang sasetan misalnya, dan seterusnya. Itu persoalan kita sehari-hari. Nah, dari riset itu lalu kita bikin bahasa yang ringan. Yang katanya filsafat itu tidak melangit, dia persoalan kita sehari-hari. Jadi ya down to earth agar ia diterima. Nah, mungkin itu akhirnya kita tulis versi yang ringan, karena kalau teman-teman baca buku saya sebelum tahun 2015 atau 16 di penerbit-penerbit sebelumnya, itu buku-buku ajar semua dan itu sulit. Dan nyaris tidak ada yang beli, mahasiswa saya pun tidak membeli. Padahal sudah kita ancam dengan pahala, kok tidak dapat pahala lo ya, dapat berkah dari Tuhan, dan tidak mau beli juga. Ya. Kadang minta PDF dan minta summary-nya, Pak. Ada PDF dan summary-nya, Pak. Kenapa? Karena minat baca tinggi, Pak, tapi minat beli rendah katanya. Dan itu mahasiswa baca sarjana. Mungkin itu akhirnya kita riset dan bikin yang ringan, yang ramah untuk Gen Z. Bagaimanapun mungkin dulu saya belum 40 ya waktu itu, masih usia 30-an. Jadi ya masih meledak-ledak, masih buku yang baik harus begini dengan idealisme yang tinggi ya. Tapi lambat laun setelah bertambah usia dan semakin bertemu dengan banyak orang, lebih banyak mendengar. Karena mendengar itu di sini dikatakan ilmu tingkat tinggi. Jadi mendengar itu kita dapat hal baru dan itu banyak banget. Tapi kalau bicara, seperti saya sekarang bicara, saya hanya mengulang-ulang yang saya tahu saja. Akhirnya kita lebih banyak mendengar, iya ya ternyata Gen Z maunya begini, milenial maunya. Nah ini di sini disebut Gen Z, disebut Zilenial. Itu sebutan ya sama dengan di kitab suci, nggak ada sebutan kafir, yang ada sebutan ahli kitab. Kafir itu apapun agama Anda, kalau Anda ingkar nikmat,
Kalau Anda tidak bersyukur, kalau Anda putus asa, ya Anda kafir. Kalau Anda tutupi kebenaran, entah kebenaran sains atau apa, Anda kafir. Nah, selain untuk memperkaya perspektif, iya ya, ini supaya karena kan babnya acak ini. Jadi Mas Wandi, bayangkan ini saya seorang sarjana Muslim tapi judul-judulnya Kristus tanpa nama ya ada. Nah, berarti juga berangkat dari misalnya pengalaman kuliah Gus Dovir. Betul di STF belajar, ya. Dan kita juga ya tangani di korban-korban atau penyalahgunaan narkoba juga merekonsiliasi korban bom Bali dulu ya sampai saya dapat penghargaan Encompass ya di Inggris. Nah, Encompass Award. Kemudian ya jauh sebelum saya nulis buku di Gramedia, saya sudah diundang di Frankfurt Book Fair ya di Jerman itu 2015 itu kan Indonesia sebagai guest honor ya, kami lah bukan saya. Nah dari sana kita belajar ya, iya ya, justru penulis-penulis hebat itu yang dia bisa nulis dengan sangat sederhana, bukan yang tinggi-tinggi yang orang lain nggak ngerti. Itu saya menyebutnya sebagai maaf agak ini bahasa intelektual. Dia hanya puas sendiri tapi pembaca nggak paham apa hebatnya. Lebih baik kita bicara yang ringan-ringan, yang berdampak langsung untuk perubahan sosial dan itu orang lain bisa terima. Terserah mau kita dianggap lebay atau dianggap apalah, ya semua punya konsekuensi lah itu. Tapi tadi saya tertarik sama pengalamannya Gus Dovir yang turun langsung ke entah ya menyebutnya apa, advokasi atau apa yang terkait dengan terorisme dan sebagainya. Betul, memberi pendampingan pada korban narkoba. Dan itu sejak saya kuliah di Jakarta. Ya, sebelum saya ke Australia, saya sudah terlibat di banyak organisasi. Kemudian ada program ini ya, kerjasama antara waktu itu di Ormas Nahdlatul Ulama dengan Colombo Plan di Sri Lanka dan Amerika Serikat tahun 2005. Ada program itu dan kita belajar sampai ke Lido ya, ini penanganan penyalahgunaan narkoba. Mereka sebenarnya orang-orang pintar. Jadi hanya mungkin 1-2 kesalahan dalam pergaulan. Sama dengan kita lah. Kita ini kan beberapa kali bahkan sengaja kita memperbudak nafsu atau diri kita ya hanya kita mungkin lebih beruntung kita tidak terjerumus ke dunia itu. Tapi kita tidak mengutuk manusianya, kita hanya mengutuk perilakunya dan caranya adalah dengan pendekatan yang rasional ya. Nah di samping itu juga mereka yang jadi korban Bali yang trauma ini kemudian trauma psikis ya dan orang-orang yang keluarga korban ya. Beberapa dari luar negeri kan, salah satunya di Inggris ya dan lain-lain, juga di Jerman, kemudian warga negara Brazil dan Rusia, dan beberapa di antara mereka itu sadar bahwa iya ya ini bukan tindakan bom bunuh diri itu tidak mewakili agama, dia tidak mewakili kitab suci manapun, tapi mereka mewakili memang oknum yang jahat ya, dia yang culas. Ya, yang bertakbir, berteriak memekik nama Tuhan untuk menghancurkan sama umat manusia. Nah itu dia, dengan itu kan kita lebih kaya perspektif kita. Dan kalau mau dicari kekerasan dalam agama ya banyak sekali. Karena saya belajar di sekolah Katolik ya ada extra ecclesiam nullus salus, extra ecclesiam nullus profeta, kemudian kejahatan orang-orang Hindu kepada orang Islam di India banyak sekali. Dan itu kan kita tidak lantas ini bukan kejahatan agama, tapi mereka oknum yang mengatasnamakan agama. Nah, cara berpikir seperti ini disebut second opinion, pendapat alternatif. Itu ada di filsafat. Jadi kita tidak gampang mengklaim kamu salah, kamu kafir, kau neraka, bid'ah yang kau lakukan, tidak. Nah, dengan filsafat ini kita merayakan kemerdekaan, keberagaman. Nah, saya kan tinggal di kampung Mas Mateo. Jadi hampir setiap sore ada mobil healing. Mobil healing itu gabah dimasukkan ke dalam itu mobil itu lalu keluar jadi beras. Giling itu sorry. Oke. Sementara itu. Kalau dari proses kreatif dari penulisan filsafat untuk pemalas, mungkin dari yang pernah saya baca, setelah saya baca, selain penyampaiannya mudah dan Gus Dovir lumayan berani untuk misalnya menantang pemikiran-pemikiran yang sudah mapan gitu ya, walaupun betul. seiring Karena itu corak filsafat. Iya.
Dan sering jalannya membongkar waktu, kemapanan, betul. betul, sering jalannya waktu ya kita juga butuh pemikiran baru atau pemikiran alternatif. Nah pada saat buku ini akhirnya terbit, ada nggak misalnya yang kemudian berinteraksi dengan Gus Dovir lalu mungkin menyampaikan bahwa ya katakanlah mungkin ketidaksukaan atau ketidaksepakatan, lebih tepatnya sih bukan ketidaksepakatan, tapi ketidaksepakatan dengan beberapa bagian atau mungkin dengan beberapa penjelasan yang ada di buku Filsafat untuk Pemalas gitu. Tapi bagi saya enggak penting itu, yang penting bukunya dibeli. Iya, nah, bukan itu. Tapi itu penting teman-teman ya. Oke, jadi saya berterima kasih ke pembaca ya, ini sudah cetakan ke-6 ya. Nggak terasa belum 2 tahun ini karena terbit pertama September 2023. Juni ya, Juli. Ini 3 bulan lagi ini 2 tahun ya. Oke, jadi begini. Saya bacakan beberapa senarai isi ya, daftar isi. Yang membosankan dari filsafat, kita ini manusia pesanan, Sokrates bertamu ke saya, filsafat hidup, kaum rebahan, Plato, doksa dan internet, ngaji keadilan pada Plato dan ayam, kasih tak bersyarat, perempuan dan the second sex, dharma, itu saja. Ada begal kelamin, agak serem-serem sih judulnya ini. Dan kita nggak takut bicara itu karena ya intelektual harus berani dan corak filsafat itu sampaikan kebenaran. Bahwa ada orang yang tersinggung, itulah tugas filsuf. Buku ini bukan untuk meninabobokan, tapi buku ini untuk membangkitkan, membangunkan supaya setiap membaca punya kecamuk tanya. Nah itu dia. Sulit menyukai diri sendiri, belajar tertawa, Aurelius, ormas rambut nabi, Nietzsche, perselingkuhan nalar dan iman, sama. Smith juga tanah air puisi. Kemudian ruang kosong, Zizek ya story, penyalahgunaan otak, makrifat petani, hilangnya gitu-gitu ya. Ada muasal kejahatan dan seterusnya. Juga pahala hoax. Ini juga untuk mengkritik. Waktu itu ada gerakan demo-demoan ya, ada tulisan di sini Monaslimin. Jadi bukan kaum muslimin tapi monaslimin yang beribadah di Monas. Fastabikul proyek, fastabikul politik nih kan ada di Quran, ada ayat fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini ada berlomba-lomba dalam politik ya. Dan mantra penjina anjing. Biasanya yang ditanyakan, yang sering mereka tanya itu begini diantaranya. Atau yang kemarin nanya di Jalma itu, Gramedia Jalma. Kenapa jurusan filsafat, fakultas filsafat, sekolah tinggi filsafat tidak dibubarkan saja atau tidak ada gunanya? Itu penanya lupa bahwa Pancasila itu filsafat. Prinsip yang Anda pegang teguh untuk Anda hidup itu namanya filsafat. Kemudian cara berpikir yang Anda bawa kemana-mana, Anda bela mati-matian itu filsafat. Ego yang Anda ini menurut filsuf besar pendiri negara Pakistan namanya Sir Muhammad Iqbal dalam bukunya Asrar-i-Hudi, kedirian kita atau ego kita itu filsafat. Jadi menolak filsafat ini menolak manusia dan itu ahistoris. Kita mengingkari sejarah sebenarnya. Dan pembeda kita dengan binatang atau makhluk lain adalah kita berpikir dan berpikir itu filosofis. Jadi agak aneh kalau menolak itu. Hanya biasanya yang mereka tolak, mereka khawatir agama terancam, kemapanan terancam. Bahkan kalau mohon maaf ya, mungkin ini teman-teman yang menyimak ini dari manapun, sekarang jurusan filsafat di UIN, di UIN itu masuk di rumpun agama. Akidah, filsafat Islam dan gelar kesarjananya sarjana agama. Kenapa agama takut banget sih dengan filsafat? Kenapa kita takut banget? Kenapa? Nah ini dianggap berbahaya. Ya pisau pun berbahaya untuk bayi 2 tahun. Gergaji berbahaya untuk anak umur 3 tahun. Tapi bagi tukang kayu dia wajib punya gergaji. Nah yang kedua biasanya apa sih gunanya filsafat itu? Apa sih manfaatnya? Itu pertanyaan filosofis. Teman-teman, pertanyaan filosofis itu 3. Pertama ontologi. Ada itu apa? Kenapa Tuhan ada? Kenapa agama ada? Kenapa Indonesia harus ada? Dan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disalahkan pertanyaan itu. Misalnya, kenapa dulu generasi itu tangguh, punya daya juang, kok sekarang letoy misalnya. Itu pertanyaan tidak boleh diganggu. Itu pertanyaan yang harus ada dalam hidup dan itu disebut ontologi atau metafisika. Nah kadang berbeda dengan logika. Logika misalnya begini, hari ini kan hari Minggu. Hari ini adalah Minggu. Setiap Minggu turun hujan. Hari Minggu kan logika itu teknik inferensinya adalah premis mayor, terminus medius, premis minor. Nah ini pasti tahu. Nah hari ini adalah hari Minggu, premis mayor. Setiap minggu turun hujan. Kesimpulannya
Hari ini turun hujan. Kita tengok di luar, ternyata enggak hujan. Berarti logika dengan metafisika kadang berbeda. Nah kalau begitu, iya ya. Berarti hubungan kita subjek objek ini hubungan konseptual saja, bukan. Saya katakan ini buku ini tidak ada di kepala saya sebagai material thing, tapi sebagai conceptual thing, sebagai benda konseptual. Hubungan saya subjek dengan objek ini hubungan konsep, hubungan yang dijembatani oleh, bridged by atau mediated by, dan itu yang menjembatani konsep. Kalau gitu yang kita pikirkan konsep saja. Bahwa kita sedang berpikir, maka saya berpikir maka saya ada. Itu nanti di filsafat modern kan. Kalau di Yunani klasik sampai pertengahan, William Ockham ada. Apa itu ada? Nah, I think therefore I, dalam bahasa Perancis je pense donc je suis. Saya berpikir maka saya ada. I think therefore I be. Sekarang berganti Mas Matthew. I think therefore I be. Dan itu ada saya baca di majalah kemarin terbit Juli di Philosophy Now di Southeastern University di Inggris. Saya berlangganan majalah itu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara saya tahu? Bagaimana cara saya ada? Bagaimana? Jadi pertanyaan dari apa ke bagaimana itu pertanyaan filosofis. Baru nanti puncaknya aksiologi itu apa sih gunanya? Saya hadir ini untuk apa? Setiap orang punya kegelisahan eksistensial. Saya ada untuk apa? Hidup ini mau ngapain ya? Saya baca buku ini apa sih gunanya ini? Jangan-jangan bukan saya yang baca buku, tapi buku ini membaca saya. Kalau saya datang berobat ke dokter itu saya datang untuk sembuh, saya menjumpai dokter atau saya mendatangi kesembuhan saya. Kalau saya hormat kepada tokoh spiritual yang agung, itu saya datangi tokohnya atau saya datangi ruang kosong bernama kerinduan itu sendiri. Dan filsafat menawarkan eksemplar itu. Aneh Mas Matthew, kenapa pengetahuan semenarik ini dilarang? Dianggap mengancam ketahanan atau padahal ini mengajarkan kita sikap kritis. Di buku ini juga diajarkan banyak sekali. Salah satunya pendapat Noam Chomsky ya. Saya bertemu ketika 2023 kemarin saya ke Philadelphia ya bersama Profesor Chomsky, tapi sudah sepuh, sudah tua. Itu bukunya bagus. Termasuk saya main ke kampung zombie ya di itu ibu kota Pennsylvania, itu Philadelphia, tempat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat di sana. Nah, kata Profesor Chomsky itu bagus. Dan itu pertanyaan itu saya sederhanakan, pandangan-pandangan Chomsky salah satunya di sini. Jadi kalau Anda datang ke swalayan, ke toko serba ada, ke ya toko-toko lah. Mereka tersenyum kepada Anda, karyawan, kasir, SPG itu, mereka tersenyum kepada Anda atau tersenyum ke uang Anda. Baju yang Anda pakai itu pilihan Anda atau pilihan perusahaan yang dikampanyekan sedemikian rupa oleh brand ambassador untuk Anda. Nah itu kan sikap kritis. Kenapa Jepang ini Pak nyumbang jalan raya? Loh mereka mau jualan mobil sama motor. Nah hal-hal seperti ini yang menawarkan kedalaman ini kan aneh kalau dilarang. Makanya di tengah-tengah kedangkalan ini kita menawarkan kedalaman. Hati-hati kelelep itu aja kan. Awas tenggelam gitu kan. Jangan terlalu dalam. Berarti mungkin itu. Iya, berarti sebetulnya kedangkalan untuk mungkin keengganan atau mungkin ketidaktahuan itu juga sebetulnya berangkat juga dari rasa takut gitu ya untuk tahu lebih jauh gitu. Dan apakah ini juga sebetulnya jadi cara Gus Dovir secara sederhana untuk kemudian melabeli ini dengan kata malas misalnya. Betul. Dan apakah misalnya spesifikkah kepada misalnya hanya pada generasi muda atau sebetulnya antar generasi gitu? Karena lucu juga sebetulnya kalau misalnya mungkin dari beberapa pengalaman teman-teman di sini, kalau misalnya kita dengar bahwa mungkin ada orang tua atau mungkin orang yang lebih tua dari kita atau mungkin sesama teman kita kemudian pernah menyebut kita orang yang malas dan sebagainya gitu. Padahal mungkin ada sesuatu yang lebih jauh di dalam diri mereka yang mereka nggak tahu bagaimana mengekspresikan itu, sehingga dalam kesehariannya mungkin mereka jalannya lebih lamban, mungkin pekerjaannya juga jadi lebih lamban dan sebagainya gitu. Dan kedengarannya juga lucu juga gitu ya ketika orang mengatakan orang lain malas, sebetulnya di dalam dirinya pun dia juga malas untuk memahami orang lain gitu. Betul. Nah kalau dari Gus Dovir sendiri, apakah tadi misalnya subjeknya itu memang spesifik anak muda atau mungkin ini juga sebenarnya fenomena yang lebih besar gitu, fenomena antar generasi gitu, antar generasi yang kalau di sini misalnya generasi milenial, boomer sampai akhirnya juga terhadap generasi yang lebih muda gitu, Z dan Alpha gitu. Oke, jadi begini,
Saya menyebut kemalasan ini bagian dari peradaban dengan SDM seperti kita. Otaknya yang rata-rata IQ-nya 76 ya. 75 atau 76 koma. Dan kapasitas otak ini bisa diperbesar teman-teman hanya dengan membaca, menulis, berdiskusi, menggairahkan literasi. Literasi itu maknanya keberaksaraan. Bisakah buku ini menyelesaikan persoalan? Pak, kenapa generasi sekarang susah membaca buku atau memahami buku? Itu karena otaknya nggak dipaksa. Dan jangan kaget dengan kata dipaksa loh ya. Siapa tahu ibu kita dipaksa, mak kita kan dipaksa bapak dulu. Dan bapak dipaksa mertua. Dan dokter yang melahirkan kita juga memaksa mak kita kan untuk melahirkan itu. Kalau nggak bisa normal ya disesar ya kan. Dan kita makan kenapa bisa pakai sendok? Itu dipaksa hanya dengan cara halus saja. Mau sekolah, walhasil kita ini produk-produk paksaan semua. Kenapa takut dipaksa? Dan dengan paksaan seperti itu, pelan-pelan nanti mengabaikan rasionalitas, indoktrinasi, lalu lahir rasa takut yang tadi disinggung Mas Matius. Sebenarnya begini, kapan sih terakhir kali kita menjumpai diri sendiri? Ini pertanyaan paling otentik. Apa sih gunanya hidup? Atau kapan kita menghatamkan buku terakhir kali? Nah, ada sastrawan namanya Taufik Ismail nulis kumpulan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Karena literasi kita rendah. Pendidikan kita dibandingkan Finlandia tertinggal 128 tahun. Maaf ya, agak kaget mendengar berita ini. Pendidikan kita dibandingkan Jepang tertinggal 70-80 tahun. Dibandingkan Singapura kita tertinggal 40-60 tahun. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diandalkan? Nah, negara-negara yang bikin media sosial, misalnya Instagram, mereka tidak punya satu postingan gambar pun, mereka jualan maunya. Akun TikTok itu pendiri TikTok misalnya, TikTok itu sendiri, perusahaan TikTok itu, dia tidak punya satu pun postingan yang unggahan tentang joget, nggak ada. Tapi kenapa kita semania itu? Nah, karena sudah mulai memudar sikap kritis, dan sikap kritis ini ada di setiap generasi. Apa kemunduran, banalitas, kedangkalan, ini ada. Sekarang kenapa lebih tampak? Karena pelampiasannya, healingnya, di psikologi namanya katarsis. Pelampiasannya bernama media sosial. Nah, kalau dulu mungkin enggak ada. Nah, hanya kemudahan ini, kenyamanan ini memang menciptakan kita menjadi mager ya masyarakat, malas gerak. Cuma saya memandang itu positif, itu peluang. Jadi ini namanya berpikir apa ya, berpikir di luar kota atau out of the box ya. Kemiskinan kapan enak itu? Di sini dikatakan kapan sih kemiskinan ini terasa nikmat? Kemiskinan tidak nikmat untuk dijalani. Saya mengalami sebagai maskot masyarakat miskin kota. Saya pernah tinggal di beberapa kota besar ya, dan lama. Ya, entah di Jakarta, di Brisbane ya, kemudian di New York. Saya tinggal di beberapa kota sebagai maskot masyarakat miskin kota. Kan ada orang bertanya, Pak, enak ya tinggal di beberapa negara, Pak. Itu kalau Anda kaya dan Anda liburan. Tapi kalau Anda miskin, Anda sengsara di sana. Dan itu cara kita belajar ya. Jadi kemiskinan kapan? Kemiskinan ini berat kalau dijalani, dialami. Kapan kemiskinan ini terasa nikmat? Kalau didiskusikan, dirapatkan di gedung-gedung DPR. Kalau diorkestrasi menjadi suara-suara elektoral untuk ada pemilu nanti, kita butuh orang miskin. Kemiskinan dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh para kapitalis, oleh para kandidat, entah calon legislatif, calon presiden. Mereka butuh kemiskinan itu untuk tanda kutip mereka jual. Nah, sama dengan kemalasan generasi sekarang yang malas baca atau apa, itu celah peluang untuk kita menyampaikan pengetahuan. Hanya kemasannya saja, Dan SDM kita harus kita akui, karena produk investasi kita telah berinvestasi secara keliru. Saya tidak ingin katakan kurang tepat ya, tapi kita bangsa ini berinvestasi secara keliru dalam pendidikan. Jadi misalnya begini, saya sudah tanya secara umum ya, average rata-rata anak TK sampai pasca sarjana, mahasiswa pasca sarjana. Saya tanya begini, ambil kertas, pensil, gambar alat kelamin.
Jangan Pak, malu. Kenapa yang digambar bukan otak, bukan jantung, bukan paru-paru, bukan hati. Itu semua alat vital. Jadi kenapa cara berpikir kita dibonsai sedemikian rupa ya kan? So, gambar alat vital dia malu. Otak itu vital. Kenapa bukan otak yang dia? Nah itulah bangsa kita. Dan kita harus mengakui minat baca buruk di antara 1.000 orang Indonesia hanya satu yang senang baca. Di antara 1.000 yang senang baca hanya ada satu yang menyimpulkan dengan baik bacaannya. Dari 1.000 orang yang menyimpulkan dengan baik bacaannya hanya ada satu yang senang nulis. Dari 1.000 orang yang senang nulis itu hanya 1 atau 2 bahkan tulisannya yang sungguh-sungguh menggugah, menginspirasi dan menciptakan perubahan besar. Itu punya. Seharusnya kita investasi di situ. Bukan di militer investasi negara ini. Mau perang sama siapa? Perang juga pasti kalah kok. Kenapa investasi di bola? Hemat saya ya, ini negara demokrasi, kita bebas berpikir. Nah, itu filsuf teman-teman, bebas berpikir pendapat itu. Dan tidak boleh diganggu orang berpikir. Kalau Anda ibadah jangan diganggu. Ada saudara saya Hindu ibadah, silakan, saya tidak boleh mengganggu. Silakan Anda husu, Anda nikmati hikmat ibadah Anda. Tapi kalau berpikir, otak ini harus diganggu terus. Masa nyaman sih? Oh iya ya kok. Misalnya saya ada penyakit, ada bisul, masa kita nyaman dengan penyakit itu? Masa dengan otak yang tidak diasah itu kita nyaman? Hidup kan tidak enak itu. Maaf kalau terlalu berapi-api kan kadang. Saya sudah agak tua tapi filsafat iya, filsafat dan filsafat juga. Jadi kalau kita bicara filsafat, saya merasa usia 20-an lagi. Jadi mundur 20 tahun lebih muda kan, 25 tahun lebih muda. Iya ya, kenapa kita mengalami kekacauan semacam ini? Keterlanjuran sistem seburuk ini. Karena kita tidak belajar untuk mengendapkan. Jadi kita rasa atau nilai. Teman-teman, buku ini bisa dibaca kenapa sih? Ya, saya tunjukkan ya. Ada dialog-dialognya teman-teman. Buku ini bisa dibaca kenapa? Karena ada spasi. Bukan karena ada huruf-huruf saja. Jadi kita hidup itu penting loh punya jeda. Di agama namanya puasa, namanya Ramadan. Mungkin namanya Paskah, mungkin namanya Ekaristi, mungkin namanya Galungan. Mungkin namanya Waisak. Itu kita butuh jeda loh dari kehidupan dunia ini. Nah, kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Dia terlalu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kenapa kita butuh jarak? Karena jarak ini turut memberi makna. Nah, sering-seringlah mengambil jarak dari kehidupan, dari medsos itu untuk membaca buku. Dan membaca itu dikatakan di sini kita ketemu konten isi bukunya. Lalu kita ketemu pengarangnya, yang kedua kita ketemu diri sendiri. Ternyata saya susah ya memahami ini. Salah satu orang paling cerdas di dunia namanya Avicenna, Ibnu Sina. Dia menulis buku Al-Qanun fit Tibb, 15.000 jenis penyakit, didiagnosis dan lain-lainnya. Ada obatnya juga, ada teknik karantina, ini temuan Ibnu Sina ya. Beliau ini membaca buku Metafisika Aristoteles 40 kali dan nggak paham-paham teman-teman. Sampai hafal. Bayangkan orang sejenius itu, dia baca buku 40 kali, satu buku, nggak ngerti. Terus kita baru baca sekali, 2 kali putus asa. Kan harus dipaksa kan untuk lahir itu. Makanya seorang Nabi Agung bernama Sokrates mengatakan begini, kita ini semua hamil, kita mengandung gagasan-gagasan. Maka filsafat beliau disebut maiotik techne, teknik kebidanan, maiotik techne. Kita semua hamil gagasan-gagasan, mengandung gagasan. Tugas filsuf, tugas guru, tugas pendidik adalah membantu lahirnya gagasan murid-muridnya. Tidak ada murid bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif itu. Karena sibuk memberkasan dan nunggu gajian saja. Nah itu dia. Akhirnya enggak ada semangat juang, daya juang itu. Lalu generasi kita ditanya 4 kali 8 enggak tahu. Anak saya tanya SD itu, Indira namanya. Di buku ini saya singgung ya. Saya tanya di halaman pengantar di sini kan, kamu bahagia nggak jadi anakku? Enggak katanya. Dia enggak bahagia jadi anak filsuf kan. Aneh juga kan di sini. Ada di pengantar nih teman-teman. Ya, sudah dibaca kan ya? Oh ya sudah. Iya, ini kamu bahagia nggak? Ini teman-teman di halaman berapa ya pengantar ya? Malah dengan mantap dia menjawab enggak katanya itu. Oke, jadi saya tanya hari ini belajar apa di sekolah? Nggak bisa jawab. Yang ada dia dapatkan kata-kata kotor, bahasa tidak baik dari teman-temannya. Apa berhenti sekolah? Kan tidak.
ya di rumah itu kita olah lagi dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau ditanya hari ini belajar apa? Dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Yang kerjakan PR orang tuanya. Apalagi yang COVID ya kan. Itu yang sekolah maknya itu kan. Maka di sini disinggung bukan Tut Wuri Handayani tapi Tut Wifi Handayani di sini. Ada aliran mistik namanya Manunggaling Kaula Wifi. Wifi itu jadi kemenyatuan ya, kemanunggalan manusia dengan sinyal internetnya itu. Dengan hotspot. Iya betul. Tapi apakah juga bisa dibilang Win, kalau kita ngomongin soal di semua generasi prinsipnya. Iya, di semua generasi itu sebetulnya yang kurang adalah menyebutnya apa ya, pedoman atau guidance untuk generasi seterusnya gitu. Karena mungkin aku membayangkan bahwa misalnya generasi terdahulu mereka udah menciptakan ekosistem sedemikian rupa, salah satunya mungkin ditunjang dengan teknologi gitu ya. Dan ketika lahir generasi baru, ya generasi baru ini hanya muncul sebagai generasi pengguna gitu. Dan mungkin gap yang kemudian muncul adalah ketika generasi baru ini tidak familiar dengan ekosistem yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Jadi once ketika misalnya mereka ingin coba di tempat lain, mungkin loncat-loncat, mungkin bahasa korporatnya gitu ya, misalnya mereka loncat ke tempat kerja yang satu ke yang lain hanya untuk mencari sense of apa ya, belonging mereka dengan tempat kerja selain di rumah dan sebagainya gitu. Dan mungkin pada akhirnya itu kali ya, mungkin aku melihatnya bahwa gap antar generasi itu karena memang tidak ada pedoman turun-temurun yang mungkin bisa menyambungkan dua generasi ini untuk bisa komunikasi, interaksi. Jatuhnya memang hanya saling menyalahkan gitu ya. Disebutnya mager, malas dan sebagainya gitu. Kita ini pinter, ini tugas siapa sih? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini tugas siapa sebenarnya? Kan tugas negara. Ini amanat konstitusi. Ini amanat undang-undang. Aturannya jelas, ada anggarannya, ada dananya. Tapi negara peduli kah kita pinter? Pemerintah dalam hal ini, mereka enggak peduli. Enggak ada kampanye dari mereka untuk baca mana kah di desa ada perpus kan? Tidak ada. Yang ada hanya rame bagi-bagi kekuasaan, sibuk politik, dana desa, korupsi. Puluhan ribu desa itu ya korup. Itu saja. Kenapa investasinya di politik? Sama dengan begini, Brazil ini kan kacau secara politik. Tapi kenapa sepak bolanya baik? Kenapa? Artinya kenapa? Di Indonesia ini siapa sih yang bukan politisi? Agamawan politisi, ya federasi olahraganya politisi, semuanya politisi. Nah, kalau begitu filsafat ini mendapati urgensinya. Terutama filsafat timur ini teman-teman. Filsafat timur bukan untuk malas, terbit bulan kemarin ya. Jadi kenapa enggak ada panduan? Kita dari kecil, saya yakin ya semua yang nyimak ini sudah belajar diagram Venn, sudah belajar rumus Pythagoras, tahu ya? Kemudian diagram Cartesius. Cartesius itu Renatus Cartesius, René Descartes. Filsuf yang menyatakan aku berpikir maka aku ada tadi. I think therefore I be, yang sekarang diplesetkan AI think therefore AI be. Jadi AI-nya yang mikir sekarang. Jadi kita hanya dikenalkan pada rumusnya, teori, tapi orangnya tidak. Kita Pancasila misalnya. Apa sih terapan Pancasila dalam kehidupan nyata ini apa? Kita tidak dijelaskan itu dan sehingga kita mengalami apa ya? Krisis identitas. Nggak ada panduan memang. Coba panduan berpikir untuk anak SD, tidak ada. Panduan berpikir untuk anak SMP tidak ada. Kalau kelas menulis ada ya. Panduan menulis buku itu kan itu pun bukan tugas, itu tidak dilakukan oleh negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Tapi itu jasa para penerbit saja atau para penulis yang tekun saja itu. Kenapa enggak ada buku panduan untuk Indonesia ini, untuk Gen Alpha misalnya, panduan menulis dan membaca dan berpikir untuk anak PAUD, untuk anak TK misalnya. Di negara-negara maju keterampilan teknis dasar atau calistung, baca tulis hitung itu diajarkan anak umur 9 atau 10 tahun. Jadi sampai 10 tahun anak-anak itu Mas Matthew belajarnya apa teman-teman? Belajarnya karakter, mau antri, mau bersih, mau hormat orang tua. Dia guru belum datang, dia nunduk ke meja guru, dia persilahkan orang lain, mengalah untuk negara. Nggak ada di kita. Padahal ini budaya asli bangsa Indonesia. Jadi sekarang pendidikan kita sibuk dengan angka-angka.
nilainya sekian koma sekian, padahal itu simsalabim semua lah. Jadi ya, banyak juga yang manipulatif dan seterusnya. Nah, sehingga panduan berpikir ini di buku ini dikatakan, juga di buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas dikatakan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa enggak usah nunggu negara, enggak usah nunggu pemerintah, kita lakukan sendiri, berbuat baik saja. Terus saja berbuat baik, nanti kebaikan kita akan mendapati jalannya. Nah, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita nyalakan saja, ada lilin ya lilin, ada korek ya korek, syukur-syukur ada rokoknya kan. Meskipun sekarang banyak rokok ilegal ya, karena negara gila-gilaan. Vape ya gantinya kita elektrik. dijadikan sapi perah kan dengan pajak itu. Iya. Nah, karena kalau misalnya kita nggak bisa mengubah, untuk saat ini belum bisa mengubah sesuatu yang besar, setidaknya mulai dari diri sendiri, lalu Dimulai dengan mengubah cara berpikir, betul? Iya, ngajak betul. teman-teman gitu ya. Nah, kalau dari Gustav Fir sendiri, misalnya pada saat Gustav Fir menginjak usia muda gitu ya, Gustav Fir pernah, saya pernah muda, serius ya. Oke, betul, itu udah pasti, itu udah pasti. Terus. Tapi pernah nggak Gustav Fir dapat label juga, misalnya dari generasi yang lebih tua dapat label bahwa ini anak yang malas, anak yang misalnya tidak patuh orang tua, anak yang nyalahi aturan. Dan Kalau malas tidak, tapi kalau tidak patuh orang tua dan nakal itu ya. Artinya memang di segala zaman ya memang mungkin ada aja gitu ya label-label tertentu yang dilekatkan ke anak muda pada zaman-zaman tertentu gitu ya. Oke. Saya kan belajar di pesantren sebelum belajar di sekolah Katolik. Jadi saya SMA ini madrasah aliyah ya, setara dengan SLTA lah, setara dengan SMA. Itu saya memimpin 1.400 siswa, 24 kelas untuk demo menurunkan kepala sekolah, dan kepala sekolahnya tuh kiai, itu tokoh agama. Di zaman itu ya, itu kan keren banget tuh anak SMA lah waktu itu ya. Ya nggak hanya saya, tapi banyak dengan teman-teman itu. Nah, kemudian gimana caranya? Saya kan nggak naik kelas 3 itu. Gimana caranya biar naik kelas? Ya absen kita bakar. Nah, lalu diganti kepala sekolah dan saya naik kelas ya. Nah, itu kita di pesantren sudah seugal-ugalan itu. Kalau dikatakan seliberal ya seliberal itulah ya. Jadi memang ada. Jadi di setiap generasi ini sebenarnya ada orang ini hebat bukan karena dirinya, tapi dibentuk oleh keadaan atau zamannya. Nah, yang betul menurut saya Mas Matthew itu di buku saya yang lama, Kondom Gergaji. Itu apa ya? Kita seneng itu gara-gara sering melihat. Dulu orang nggak ada seneng Menara Eiffel itu. Iya, orang Prancis sendiri itu pura-pura nggak tahu. Orang Paris itu nanya dengan pura-pura nggak tahu. Où est la Tour Eiffel? Menara Eiffel di mana? Dalam bahasa Prancis, où est la Tour Eiffel? Where is Eiffel Tower? Mereka pura-pura nggak tahu. Justru yang jawab itu bule. Maksudnya pendatang di Prancis, di Paris. En Paris katanya, di Paris. Orang en Paris, mereka nyebutnya en Paris ya. Orang Prancis sendiri pura-pura nggak tahu. Mereka benci dengan menara itu. Menara apa ini kok besi telanjang? Kalau di Indonesia besi tua kan. Dipotong lah, ditimbang lah sama saudara kita orang Madura kan, itu kan di Jawa Timur itu kan. Tapi iya ya. Setelah 1, 2, 10, 50 tahun, itu namanya mere exposure effect. Orang semakin senang. Coba sekarang ya, orang suruh jualan merek-merek Louis Vuitton, Hermès, itu kan merek-merek Prancis. Saya hanya tahu mereknya teman-teman, tapi saya enggak punya. Dan enggak ada minat juga untuk beli itu, ngapain kan? Enggak ada duitnya pula kan, ngapain juga. Itu kan merek-merek sana kan. Louis Vuitton, Hermès itu kan merek-merek Prancis itu. Tapi itu nggak akan laku tanpa Menara Eiffel. Tanpa orang bernama Gustav Eiffel. Ketika ditawarkan ke Barcelona, wali kotanya nggak mau. Tapi sekarang jutaan orang tiap tahun ke sana hanya untuk lihat besi telanjang itu. Besi nggak ada betonnya, nggak ada cornya kan. Kok bisa ya? Kenapa? Karena orang melihat lama senang. Saya kira membaca juga begitu. Kalau di rumah kita banyak buku, kalau orang tua mencontohkan sering membaca, anak itu akan ikut baca juga. Itu anak saya waktu di SD ditanya oleh gurunya kan, bapakmu kerja apa? Bapak saya ilmuwan katanya. Kan keren banget jawaban itu kan. Jadi sementara bapak-bapak yang lain belum tentu ilmuwan kan, kita ilmuwan dulu. Nah itu dia. Jadi saya ngantarkan anak saya ke TK, saya banyak dibully oleh mama karena biasanya ngantar ke TK itu kan bapak-bapak semua, emak-emak semua kan. Nah saya bapak-bapak sendirian. Di situ. Nama anak saya kan Indira itu. Mana bapakmu? Itu tidur
Bapak saya mana? Kata mau pulang kan, dia kan nunggu jemputan. Dia pakai jam tangan yang bisa telepon itu kan. Kadang dia minta pulang duluan, boleh kata bu guru, ternyata izin sendiri ke gurunya, ada keperluan keluarga. Padahal nggak ada, mau main saja kan. Nah kemudian begitu dia keluar dari pintu sekolah itu, terus kata emak-emak itu, bapakmu tidur di masjid. Lalu anak saya bilang, biarin nggak apa-apa, dia ilmuwan kan. Nah gitu dong, itu baru anak saya kan. Seharusnya gitu dari dulu kan. Ya sekali-kali lah dia bangga dengan bapaknya kan. Nah, karena ketika di ujung jalan di pesantren itu ada foto saya kan. Terus anak saya bilangin, itu bapak mau terkenal ya katanya. Wah itu anak sudah membuli bapaknya kan. Oke. Nah tapi prinsipnya kita tidak punya panduan. Nah, mulai sekarang kita menggagas panduan membaca, menulis, berpikir kritis sejak dini agar kita tidak gampang ditipu bahkan oleh negara. Belakangan ini teman-teman yang muslim merame isu nasab orang-orang ngaku keturunan Nabi, betul ya? Wah, nasab ini Habib bla bla bla. Itu coba nasabmu, garis keturunanmu jual di Silicon Valley sana, jualan Facebook laku kah di sana? Nggak ada. Kenapa laku dijual di Indonesia? Karena masyarakatnya masih bodoh, SDM rendah, IQ-nya 76. Kalau kita sebut begini tersinggung. Kenapa Pak kok nyebut otak begini? Sisi itu fakta kok. Kenapa kita malu? Sama dengan begini, saya dokter. Dan kemudian misalnya Mas Matio sakit, saya harus sampaikan penyakit Anda. Kalau Anda tidak sanggup ya sampaikan keluarga Anda. Ini penyakit Anda begini-begini, hindari ini, banyak olahraga kan selesai. Oh nggak apa-apa, biar sakit aja. Nah, sakit di samping bisnis loh ya rumah sakit itu kan, supaya ya jualan obat apa dan lain-lain. Tapi ini tugas kemanusiaan, saya harus sampaikan Anda sakit. Kalau bukan ilmuwan intelektual, siapa yang mau kasih tahu Indonesia ini sakit? Otaknya jarang dipakai ya. Siapa yang mau kasih tahu? Nah, itu memang tugas kita karena negara sudah negara sibuk dengan ibu kota mau pindah. Di buku ini dikatakan, Pak, kenapa ibu kota mau pindah ke Kalimantan? Ya namanya juga emak-emak, biarin aja kan. Kan ibu kota kan namanya juga emak-emak, biarin aja pindah kan. Oh ya Gus Dovir. Ini banyak yang kocak-kocak di sini Mas Matio. Jadi lucu-lucu banyak sekali di sini. Jadi teman-teman baca ini ya sambil ketawa lah itu. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya saya pengen banyak membahas dari isi buku itu gitu ya. Cuman karena kita harus berpindah. Jadi mungkin saya mau nanya dari Gus Dovir sendiri. Kemudian persepsi apa sih yang berubah dari sosok pemalas yang Gus Dovir gunakan di dalam buku ini? Lalu mungkin sebagai sebuah closing statement gitu ya. Dari Gus Dovir mungkin bisa menjawab sedikit saja. Kalau misalnya Gus Dovir diberi kesempatan atau mungkin berkesempatan untuk mengembangkan bab atau bagian tertentu di dalam buku Filsafat untuk Pemalas, kira-kira Gus Dovir akan mengisi apa, kebaruan apa yang akan Gus Dovir untuk isi? Oke, buku ini bukan pelajaran tentang kita. Jadi buku ini bukan pelajaran tentang hidup, buku ini bukan buku, kalau untuk pemula bagus buku ini, tapi untuk Anda yang belajar serius buku ini tidak disarankan. Tapi untuk orang yang baru kenal filsafat buku ini ya. Nah jadi begini, apa sih ciri utama dalam hidup? Itu justru rumit, kompleksitasnya. Kerumitannya itu ciri dalam hidup itu, hidup ini rumit. Semakin rumit hidup kita, semakin rumit para ilmuwan merumuskannya. Nah, ini dikatakan di halaman 203. Kalau malas mikir, biarkan filsafat yang memikirkan Anda. Semakin rumit Anda dan hidup yang Anda jalani, semakin filsafat bekerja keras untuk merumuskannya. Nah, hidup ini rumit, Pak. Kenapa banyak cobaan? Oke, jelas. Kalau sedikit kan namanya cobain kan, bukan cobaan gitu. Nah, menyederhanakan hidup dimulai dengan menyederhanakan pikiran. Mulai kurangi saja aturan-aturan. Kok orang enggak hormat saya kan tokoh agama. Kurangi saja. Kenapa anak istri saya enggak respect saya sih? Kenapa mereka menyepelekan saya, hidup tetangga, mertua? Kurangi saja aturan-aturan itu. Kita akan lebih bahagia. Dan filsafat itu teman-teman sebagai closing statement punya dua konstruksi rancang bangun. Satu, rancang bangun tentang kebenaran yang kita hasrati, dia senantiasa membelum, menjelang, tak kunjung usai. Yang kedua, filsafat itu punya rancang bangun tentang kebahagiaan. Jadi orang dengan filsafat itu harus bahagia sebenarnya, bukan tambah stres, tambah gila misalnya, tidak. Nah, kabar baiknya Bill Gates itu 82 miliar kali lebih kaya dari saya sudah hitung. Kurang kerjaan kan?
Nah, kurang ngerti. Sampai spasi di buku saja saya hitung. Dan itu manual, ngitungnya. Jadi Bill Gates ini 82 miliar kali lebih kaya dari saya. Pertanyaannya apakah dia 82 miliar kali lebih bahagia dari saya? Belum tentu. Bahagia itu merayakan perbedaan, biarkan orang lain yang gembira dengan hidupnya. Ya kita nikmati hidup ini, momen hari ini kita nikmati. Lupakan masa lalu, fokus ke masa depan. Nikmati hari ini, nikmati selagi bisa dan Anda sudahi sebelum terbiasa. Nanti pelan-pelan, iya ya, saya bahagia menjadi manusia. Saya bersyukur hari ini bisa berpikir. Seandainya saya tahu hari ini akan sangat rumit, pasti saya sudah bahagia dari kemarin. Banyak orang yang buru-buru apa? Negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi? Bukan negara punya gedung pencakar langit, militer yang kuat, tapi Islandia, Switzerland, kemudian Finlandia itu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Menikmati hidup, santai, bersepeda, tidak ada gedung pencakar langit, tidak pegang gadget. Bekerja itu hanya 6 jam, jam 2 siang sudah pulang, hari Sabtu tidak ada lembur. Polisi semua nganggur di sana, kejahatan nol, korupsi nol. Mereka tidak punya militer, tidak punya polisi. Tidak berlomba alutsista. Nggak ada judi online juga. Nah, tapi simaklah generasi kita hari ini. Kenapa negara kita nggak niru mereka ya? Bukan niru negara-negara yang bikin jet tempur, mau perang dengan siapa. Nah, buku ini menawarkan itu agar hidup ini bahagia. Dan kita adalah anak-anak zaman kita. Kita orang terhebat yang dipilih kehidupan untuk kita hari ini menyelesaikan persoalan kita. Karena itu Mas Matteo, siapa filsuf terhebat hari ini? Ya saya, ya kita semua. Kita adalah orang pesanan yang dipesan oleh kehidupan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Bung Karno kalau hidup zaman ini dia jadi YouTuber. Narsis banget kan. Apa gunanya? Kalau kita hidup di zaman batu ya di zaman kapur, kita di mangsa dinosaurus. Kita orang terhebat hari ini. Kita punya pencapaian hari ini, rayakan saja, nikmati meskipun itu kecil. Dan filsafat itu dimulai dari kecil. Yang kecil-kecil, yang sepele, yang remeh, ditolak juga enggak apa-apa. Yang paling penting, mari kita berpikir dan bersikap kritis dan berfilsafat dimulai dari sekarang dengan membaca buku ini dan membeli tentu saja. Hadiahkan untuk orang-orang tercinta kan, keren banget kan. Itu Mas Matteo. Baik. Matur nuwun. Terima kasih banyak Gus Dovir untuk Sama-sama. waktunya. Nanti kita main lagi ke Panjen. Siap. Jadi ada apa di Palmerah ini? Ada buku baru terbit ini. Oke. Iya. Siap. Terima kasih Gus Dovir. Teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan Ahmad Dovir Zuri di episode Ada Apa di Palmerah kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye bye.